Assalamualaikum teman-teman semua. Video ini dibuat untuk memenuhi KKNI, yaitu tugas proyek pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu yaitu Ibu Putri Sari MJ Silaban SEMSI. Pada video ini kami akan menjelaskan materi mengenai pasar. Happy watching! Anggota kelompok 8 ada 5 orang. Yang pertama, Endang dengan NIM 7215041001. Yang kedua, Dita Nurhaliza Pasaribu dengan NIM 7213341009. Yang ketiga, Laila Safitri dengan NIM 7213341017. Yang keempat, ada Nabila Rizky Ramadhani dengan NIM 7213141029. Yang kelima, ada Nazia Safira Lubis dengan NIM 7213341001. Materi yang pertama yaitu pengertian pasar. Menurut Konto Wijoyo 1994, pasar bukan hanya sekedar tempat, tetapi juga sebagai mekanisme yang bisa menata kepentingan pembeli dan penjual. Menurut Kotler berpendapat bahwa pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Di pasar dapat terjadinya pertukaran untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan lainnya. Materi selanjutnya, fungsi pasar. Fungsi pasar ada 6. Yang pertama, pasar sebagai pembentuk harga. Yang kedua, pasar untuk promosi barang. Yang ketiga, pasar sebagai distribusi. Yang keempat, pasar sebagai penetap nilai atau value. Yang kelima, pasar penorganisir produksi. Yang keenam, mempertahankan kebutuhan dan mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang. Itulah fungsi dari pasar. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri pasar. Suatu tempat yang dikatakan pasar adalah tempat untuk jual beli barang atau jasa. Pasar memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri inilah yang menjadikan suatu tempat disebut sebagai pasar. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, memiliki penjual dan calon pembeli. Yang kedua, terdapat banyak barang dan juga jasa. Yang ketiga, terdapat tawar-menawar. Materi selanjutnya jenis-jenis pasar. Yang pertama, jenis pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pasar dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pasar harian. Seperti namanya, pasar harian berlangsung setiap hari. Berhubung pasar ini tersedia setiap hari, barang-barang yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia yang biasa dikonsumsi setiap hari juga. Contohnya sembako, alat mandi, dan lain sebagainya. Contoh dari pasar harian adalah pasar tradisional. Yang kedua, pasar mingguan. Pasar ini adalah jenis pasar yang buka setiap seminggu sekali. Jenis pasar seperti ini dapat kita temui di beberapa kota, seperti di Jakarta. Pasar-pasar ini kemudian bahkan diserap dan dijadikan nama daerah setempat, seperti pasar Jumat dan pasar Minggu. Yang ketiga, pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan di pasar ini adalah barang-barang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Di pasar ini biasanya terjadi karena momen-momen tertentu muncul setiap bulan. Contohnya, pasar-pasar yang muncul di depan pos ketika tiba masa pembayaran pensiun. Selain itu, ada juga pasar di depan pabrik yang ada saat masa karyawan gajian. Yang keempat, pasar tahunan. Pasar tahunan biasanya berlangsung di kota-kota besar di dunia. Barang yang diperjualbelikan pun bukan kebutuhan sehari-hari, tapi bisa saja barang tidak dibutuhkan semua orang. Misalnya mesin fotokopi, pameran mobil, alat-alat percintaan, dan lain sebagainya.
Salah satu yang cukup terkenal adalah Pekan Raya Jakarta. Yang kelima, pasar temporer. Pasar temporer adalah kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Jenis-jenis pasar temporer misalnya adalah bazar murah. Itulah jenis-jenis dari pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang kedua, jenis pasar berdasarkan cara transaksinya. Yang pertama, pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pasar yang sifatnya tradisional. Jadi dalam pasar ini, penjual dan pembeli bisa bertemu langsung. Barang yang terdapat pada pasar tradisional beragam. Akan tetapi, barang yang sering diperjualbelikan adalah bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pasar modern. Pasar modern merupakan pasar yang sifatnya modern. Jadi dalam pasar ini terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan tersendiri. Pasar modern memiliki tempat sendiri untuk berlangsungnya jual beli. Tempat pasar modern seperti plaza, mall, dan tempat-tempat lainnya. Yang ketiga, jenis pasar berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar nyata. Pasar nyata adalah pasar di mana barang-barang yang diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasarnya adalah pasar tradisional dan pasar swalayan. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar di mana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangnya saja. Contoh pasarnya seperti pasar online, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing. Yang keempat, jenis pasar berdasarkan wilayah pemasarannya. Yang pertama, pasar daerah. Pasar daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah. Produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. Yang kedua, pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan pembelian dalam satu kota. Yang ketiga, pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Yang keempat, pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. Itulah jenis pasar yang disebut berdasarkan wilayah pemasarannya. Yang kelima, jenis pasar berdasarkan jenis barangnya. Yang pertama, pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi merupakan sebuah pasar yang menjual ataupun membeli barang, berbagai macam jenis barang yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya, pasar barang konsumsi menjual berbagai macam kebutuhan pokok, seperti sayuran, daging, dan buah-buahan. Yang kedua, pasar sumber daya produksi. Pasar sumber daya produksi merupakan pasar yang menjual atau membeli mengenai produksi. Pasar sumber produksi menjual seperti tenaga kerja, mesin-mesin, alat-alat berat, dan masih banyak lagi. Yang keenam, jenis pasar berdasarkan hubungan antara penjual dan pembelinya. Pasar itu ada dua jenis. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Kedua belah pihak tersebut dapat mengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran dan permintaan dari konsumen. Di sisi pihak lain, yang berada di pasar persaingan sempurna juga sama-sama sudah mengetahui situasi dan mempunyai informasi yang berhubungan dengan pasar, tanpa campur tangan pemerintah.
Jenis pasar ini disebut juga sebagai jenis pasar yang paling ideal, sebab dianggap mampu dan menjamin tercapainya efisiensi pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualkan sifatnya homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Contoh dari pasar persaingan sempurna ini. Yang pertama, pasar beras. Yang kedua, pasar sayur. Yang ketiga, pasar kentang. Yang keempat, pasar buruh. Yang kelima, pasar modal. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah bentuk pasar yang hanya meliputi sedikit penjual namun pembelinya banyak. Harga pada pasar tersebut ditentukan oleh penjual barang itu sendiri. Walaupun penjualnya sedikit, namun barang yang ditawarkan ada berbagai macam. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai pasar yang tidak terorganisir secara umum. Oleh karena itu, jenis pasar tersebut dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, jumlah penjual sedikit, tetapi banyak pembeli. Yang kedua, penjual berhak menentukan harga produksinya sendiri. Yang ketiga, penjual baru akan susah untuk bersaing. Yang keempat, tidak ada produk pengganti. Yang kelima, barang yang dijual sama. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar duopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Yang keempat, pasar monopolistik. Yang kelima, pasar monopsoni. Yang keenam, pasar duopsoni. Yang ketujuh, pasar oligopsoni. Kesimpulan dari materi mengenai pasar ini adalah pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya, bukan tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya. Dalam arti yang luas, merupakan orang-orang yang mempunyai kegiatan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya.